Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazli. Saya adalah guru fikih di Min 2 Lampung Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan D3 dari LPTK Win Juraisi Lampung. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya laksanakan pada hari ini, tanggal 11 Oktober 2025 di kelas 3 dengan tema salat sunnah rawatib. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran fikih. Masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Kita kemarin mempelajari tentang sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat itu dia wajib bagi laki-laki yang telah baligh ya. Nah, kita lanjut di sini. Coba siapin ketua doanya, siapin. Li sodri wa yasir li amri wa lul batam mil isani raditu billah Bapak absen dulu ya. Alesa, Akila, Arhan Aditya, Aira, Zilpania, Cinara, Padin, Muhammad Arkapi, Kaisar, Reza, Sofia Nur Akila, Said Apan, Yara Padilla, Zapira, Reza. Udah, berarti untuk hari ini yang nggak masuk satu ya. Siapa? Sofia. Dia semoga tadi dia ngasih tahu sama Bapak dia sakit ya. Kita doakan supaya dia cepat sembuh ya. Kita sama-sama doakan biar dia cepat sembuh sehingga dia bisa bergabung bersama kita kembali belajar ya. Yuk, biar kita lebih semangat belajarnya, kita coba kita nyanyi dulu tepuk anak soleh. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita masuk ke pelajaran ya. Ini sebelumnya kita udah bagi kelompok ya. Ini kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah sholat sunnah rawatib ya. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat wajib ya. Sholat wajib ada 5 ya. Jadi setelah, kalau dia dilaksanakan sebelum sholat wajib, dia adalah sholat sunnah rawatib namanya. Kalau yang sebelum itu namanya sholat sunnah rawatib qobliyah ya, karena dia belum sebelum sholat wajib. Tetapi kalau setelah sholat wajib, setelah kita melaksanakan sholat wajib, itu dinamakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Ba'diyah itu ba'da artinya setelah ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Kita sama-sama lihat videonya di sini ya. Nanti setelah kalian perhatikan apa yang di sini, setiap kelompoknya membuat penjelasannya. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Nah, di sini kita mengerjakan setelah sholat fardu. Nah, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib di sini adalah fardu. Fardu apa? Jadi kalau kita mengerjakan sholat sunnah rawatib di sini, kalau kita mengerjakan mendapat pahala. Nah, jadi di sini sholat sunnah rawatib itu adalah khairu muakkad yang pelaksanaannya 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, selanjutnya 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat juga setelah ini melaksanakan sholat isya, dan selanjutnya 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat wajib subuh ya. Ini yang dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada sholat sunnah rawatib khairu muakkad. Nah, di pelaksanaannya kita melaksanakannya 4 rakaat sebelum sholat zuhur ya. Selanjutnya 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, itu waktu kita melaksanakannya ya.
Nah, selanjutnya sholat sunnah rawatib wairu muakkad 4 rakaat sebelum zuhur. Yang dimaksud di sini adalah 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad dan 2 rakaat berikutnya termasuk wairu muakkad. Nah, ini ya sholat sunnah wairu muakkad. Nah, kita di sini ada penjelasannya. Lapas kita niat kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Misalnya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat subuh, ya. Niatnya adalah usolli sunnatan, terus usolli sunnatan subhi rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala, ya. Jadi usolli sunnatan subhi rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Berarti kita melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh. Nah, selanjutnya lapas niat sholat rawatib yang dilaksanakan zuhur. Misalnya di sini ada sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan 2 rakaat sebelum sholat wajib zuhur. Niatnya adalah usolli sunnatan zuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya kita bertujuan untuk melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur, ya. Karena dia di sini ada yang membedakan qobliyah dan ba'diyah. Jadi qobliyah itu sebelum, kalau ba'diyah dia sesudah, ya. Kita lanjut ke ini videonya. Ini sholat kita melaksanakan lapas niat sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah sholat zuhur. Niatnya kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat zuhur, ini adalah usolli sunnatan zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Jadi bedanya dengan yang tadi, dia qobliyatan yang pertama tadi karena dia sebelum sholat wajib. Tetapi kalau ini adalah setelah sholat wajib, makanya dia adalah ba'diyatan lillahi ta'ala, ya. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini selanjutnya kita lanjut ke niatnya sholat sunnah rawatib maghrib. Nah, di sini sholat niat sholat sunnah rawatib maghrib. Ini usolli sunnatal Nah, kita perhatikan dulu ya lanjutan videonya. Nah, ya. Jadi kita melaksanakan sholat sunnah rawatib itu ada 2 tadi. Misal coba sama-sama kita melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat wajib zuhur. Coba niatnya bagaimana? Usolli. Nah, jadi coba bareng. Usolli
kita melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat zuhur. Usolli sunnata zuhri sebelum. Kalau sebelum itu apa? Qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, ya. Nah, jadi kita melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat zuhur. Ya, ini udah ini Bapak bagi kelompok, silakan diskusikan ya. Apa yang kalian lihat di video yang Bapak tampilkan tadi tentang sholat sunnah rawatib ya. Yuk diskusikan bareng-bareng per kelompok. Boleh putar. Nah, yuk bareng-bareng. Laksanakan. Ini kita telah mendiskusikan apa ya penjelasan Bapak tadi tentang sholat rawatib, dan kita juga telah melihat videonya ya, video tentang sholat rawatib tadi. Ini ada kelompok yang udah siap untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Udah ada siap? Tunjuk tangan. Kelompok berapa aja yang udah siap? Yuk. Hasil diskusinya tadi. Udah siap? Kelompok berapa? Kelompok 1, coba jelasin apa pengertian dari penjelasan dari sholat sunnah rawatib, coba. Merupakan bagian dari amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ibadah ini menyertai sholat fardu. Jadi hasilnya apa tadi? Ini bagian dari coba jelas, coba ini. Sholat sunnah rawatib merupakan bagian dari amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ibadah ini menyertai sholat fardu. Ya ini ya. Jadi dari kelompok 1 sudah memaparkan dia ini adalah sholat sunnah rawatib adalah bagian dari amalan sholat sunnah yang dianjurkan dalam Islam ya. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang siap? Kelompok berapa? Yuk, apa penjelasannya? Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua macam, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Ya, jadi yuk kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Jadi penjelasannya dia adalah sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Selanjutnya sholat sunnah apa lagi? Rawatib terbagi menjadi dua macam, yaitu Ya, ghairu muakkad. Terus kelompok berapa lagi siap? Berapa? Ayo. sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Dan ba'diyah itu sunnah untuk dilakukan. Jika melakukannya mendapat pahala, dan jika tidak melakukannya tidak apa-apa dan tidak dosa. Oh ya. Yuk kasih tepuk tangan, yuk. Jadi pemaparan dari ini dia sholat sunnah rawatib
terbagi menjadi dua, qobliyah dan ba'diyah. Dan sholat sunnah rawatib ini sunnah muakkad ya. Bila dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan boleh aja ya. Ya itu pendapat dari kelompok 3 ya udah. Ya. Udah makasih ya. Demikian bahasan kita pada hari ini. Kita telah membahas tentang sholat sunnah rawatib. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.